Kamu tahu gak sih sebenarnya Google, YouTube, Facebook, dan aplikasi lainnya itu tidak begitu berguna kalau tidak ada internet. Dan kamu pernah berpikir gak sih sebenarnya internet itu bekerja bagaimana dan bagaimana internet itu diciptakan? Internet itu dibuat oleh Leonard Kennicott dan Vinton Vincent Cerf. Leonard Kennicott lahir di New York City, Amerika Serikat pada tanggal 13 Juni 1943. Sejak muda dia tertarik sama dunia teknologi sehingga menjadi seorang insinyur dan dijuluki bapaknya internet sedunia. Pada tahun 1969, dia menciptakan temuan terbesar menjelang abad modern, yaitu internet yang secara langsung membawa dampak besar bagi kemajuan teknologi saat ini. Kemudian, Vinton Vincent Cerf lahir di New Haven, Amerika Serikat pada tanggal 23 Juni 1943. Seorang ilmuwan komputer dalam membantu pembuatan internet atas perannya dalam membuat protokol. Kedua orang ini membuat temuan besar. Cuman pernah gak kamu kebayang bahwa sebelum ada internet, pasti sulit untuk membayangkan secara logika bagaimana bisa memberikan data, video, atau tulisan dikirimkan langsung lewat jaringan satelit tanpa kabel dan tidak bisa dilihat secara nyata. Temuan ini pastinya akan dipikirkan secara mustahil dilakukan. Tapi Leonard Kennicott dan Vinton Vincent Cerf pasti sudah berpikir bahwa apa yang mereka kerjakan bisa diciptakan. Dan hal ini kita belajar bahwa apapun yang kita pikirkan itu mustahil pasti bisa diciptakan. Cuman yang punya tujuan. Bukti gimana internet itu bekerja, bisa video call jarak jauh, ngirim file cuman butuh hitungan detik, dan bisa nonton video dari seluruh dunia lewat HP. Sebelum ada internet, hidup manusia sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kamu mau mengirim surat ke luar negeri, tunggu berminggu-minggu. Kalau mau belajar sesuatu, harus ke perpustakaan dan cari buku fisik satu persatu. Kalau mau jualan, harus dari pintu ke pintu. Dulu, informasi itu mahal dan lambat. Sampai akhirnya, tahun 1996, semua itu mulai berubah ketika Leonard dan Vinton membuat jaringan internet. Coba bayangin di tahun 60-an dan 70-an, ngomong soal ngirim data lewat udara, kirim gambar jarak jauh itu terdengar mustahil. Orang yang bilang, gimana caranya ngirim file ke tempat lain tanpa kabel? Ngirim suara lewat udara, ngirim video secara langsung. Tapi Leonard dan Vinton gak peduli dengan tanggapan itu. Mereka percaya bahwa sesuatu yang belum ada bisa diciptakan. Tahun demi tahun, internet terus berkembang. Tahun 1990-an, muncullah website browser pertama. Lalu lahirlah Google, Facebook, YouTube, dan sekarang semua ada di genggaman kita saat ini. Internet bukan hanya alat komunikasi, tapi juga menjadi sumber penghasilan, tempat belajar, ruang karya, dan bahkan tempat kita mengenal diri sendiri. Cerita tentang lahirnya internet bukan cuma teknologi, tapi juga tentang keyakinan dan visi. Bayangin kalau Leonard Kennicott menyerah waktu ditertawakan, dan Vinton berhenti waktu teorinya dibilang gak masuk akal. Mereka gak cuma menciptakan alat, mereka menciptakan kemungkinan baru bagi dunia. Hari ini, mungkin kamu punya ide yang menurutmu aneh, atau kamu sedang berjuang bikin karya yang belum dilihat siapapun. Tapi ingat, segala hal yang dulu mustahil, hari ini bisa jadi nyata, kalau kamu punya tekad dan tujuan yang kuat. Jadi, apa tujuan yang mustahil menurutmu? Tulis di komentar. Sekarang, saya mau kasih tahu bagaimana kita memanfaatkan internet saat ini. Dengan adanya internet, maka banyak aplikasi dan dengan adanya sosial media saat ini mempermudah kinerja kita. Contohnya, kita tahu ketika kamu tidak bisa mengunjungi gua dan hal lain yang tidak pernah dilihat sebelumnya, dengan mudah kamu bisa melihatnya. Coba lihat kubus yang aku buat ini. Kamu bisa lihat juga kan? Dan coba pikirkan apa yang tidak kamu ketahui bisa kamu cari tahu. Coba pikirin sejenak apa yang kamu lakukan hari ini dengan internet. Belajar, bekerja, membangun bisnis online, kenalan lewat sosial media, atau kamu baru saja nonton video ini dari HP kamu. Semua hal itu dulunya tidak mungkin. Tapi sekarang internet bukan jadi alat bantu, tapi bagian dari hidup kita. Bayangkanlah apa yang ingin kamu tunjukkan ke dunia dengan adanya internet saat ini. Tapi satu hal yang harus kita sadari, internet bisa membantu, tapi juga bisa menyesatkan. Informasi bisa jadi ilmu, tapi juga bisa hoax, bisa mempertemukan, tapi juga bisa memecahkan. Makanya, yang paling penting bukan cuman pakai internet, tapi juga tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak. Jadi pertanyaannya sekarang bukan cuman siapa yang menciptakan internet, tapi kamu akan menciptakan apa. Karena dunia selalu butuh orang-orang yang berani bermimpi, yang berani dicemooh karena idenya belum masuk akal, yang gak berhenti belajar, bertanya, dan mencoba. Siapa tahu ide kecilmu hari ini bisa jadi sejarah besar seperti internet di masa depan. Kalau kamu suka vintage seperti ini, jangan lupa subscribe dan share video ini ke temanmu yang butuh inspirasi. Karena teknologi bisa diciptakan, tapi semangat harus dibagikan.